Selamat datang di Zona Stoik, tempat kita belajar memaknai hidup dengan ketenangan dan keteguhan ala stoikisme. Di sini, kita akan berbagi pemahaman untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, tenang, dan berani, apapun situasinya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like sebagai dukunganmu, share agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini. Halo teman-teman Zona Stoik, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian merasa pikiran negatif itu seperti benalu? Dia datang tiba-tiba, terus menguasai pikiran kita, bikin kita jadi stres, overthinking, bahkan nggak percaya diri. Tenang, kamu nggak sendirian. Pikiran negatif itu bagian dari hidup. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar mengendalikannya. Hari ini, kita bakal bahas cara mengatasi dan bahkan membunuh pikiran negatif dengan bantuan filosofi stoikisme. Dengan pendekatan ini, kamu gak cuma bisa menghadapi pikiran-pikiran itu, tapi juga memanfaatkannya untuk bertumbuh. Jadi, siap untuk mengambil alih kendali atas pikiranmu? Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak kalian buat like video ini dan subscribe ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten keren yang bisa bikin hidup kalian lebih tenang, bahagia, dan penuh makna. Mari kita mulai perjalanan ini. Bagian yang pertama, memahami masalah sumber pikiran negatif. Pikiran negatif sering muncul ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti atau menantang. Otak kita cenderung menciptakan skenario terburuk, membayangkan kemungkinan yang paling menakutkan. Dalam filosofi stoikisme, ini disebut reaksi emosional yang berlebihan terhadap persepsi, bukan kenyataan. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pikiran negatif tidak berasal dari situasi eksternal, melainkan dari cara kita menafsirkan situasi tersebut. Ketika kita mampu memahami sumber dari pikiran negatif ini, kita membuka jalan untuk mengatasinya dengan cara yang lebih baik dan lebih bijak. Bagian yang kedua, mengapa pikiran negatif berbahaya? Pikiran negatif memiliki cara licik untuk memperbesar masalah kecil dan membuat kita terjebak dalam lingkaran kecemasan. Dalam bahasa Stoik, ini disebut sebagai panthesia kataleptik, yaitu persepsi yang menipu. Jika kita tidak melatih diri untuk mengenalnya, pikiran-pikiran ini akan mempengaruhi emosi dan tindakan kita. Salah satu bahaya terbesar dari pikiran negatif adalah dampaknya pada kesehatan mental dan fisik kita. Ketika kita terus-menerus merasa cemas, takut, dan tidak berdaya, tubuh kita merespon dengan menghasilkan hormon stres yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan bahkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, pikiran negatif seringkali menghalangi kita untuk bertindak. Aku pasti gagal, membuat kita tidak mencoba. Aku tidak layak, membuat kita berhenti berharap. Padahal, stoikisme mengajarkan bahwa tindakan, bukan perasaan, adalah inti dari kehidupan yang baik. Dengan membiarkan pikiran negatif menguasai kita, kita secara tidak langsung menyerahkan kendali atas hidup kita kepada sesuatu yang tidak nyata.
Bagian yang ketiga, membunuh pikiran negatif, solusi dari stoikisme. Sekarang, mari kita belajar bagaimana stoikisme menawarkan cara untuk membunuh pikiran negatif. Pisahkan fakta dan opini. Epictetus pernah mengatakan, manusia terganggu bukan oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal tersebut. Saat pikiran negatif muncul, tanyakan pada diri sendiri, apa fakta yang sebenarnya dan apa yang hanya opini. Faktanya, banyak ketakutan yang kita rasakan hanyalah opini atau asumsi. Dengan memisahkan fakta dari opini, kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi kecemasan, tetapi juga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Gunakan disiplin diri. Pikiran negatif adalah kebiasaan mental. Cara terbaik untuk melawannya adalah dengan disiplin. Setiap kali pikiran negatif muncul, gantilah dengan pertanyaan seperti, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Dan bisakah aku mengatasinya? Bahkan, pikirkan juga skenario terbaik yang mungkin terjadi untuk menyeimbangkan persepsi Anda. Dengan disiplin, kita melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, bukan pada ketakutan yang belum tentu terjadi. Proses ini membutuhkan latihan, tetapi hasilnya akan membebaskan kita dari belenggu mental yang menghambat potensi kita. Latih perspektif positif. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pikiran negatif bisa berubah menjadi peluang. Misalnya, daripada berpikir, aku pasti gagal, pikirkan, ini adalah kesempatan untuk mencoba dan belajar sesuatu yang baru. Perspektif ini membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi rintangan. Meditasi malam Marcus Aurelius merekomendasikan untuk merenungkan hari Anda sebelum tidur. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bereaksi terlalu emosional terhadap sesuatu hari ini? Bagaimana aku bisa menghadapi situasi itu dengan lebih baik di masa depan? Dengan refleksi ini, kita melatih pikiran kita untuk mengenali pola negatif dan memperbaikinya. Praktek ini membantu kita untuk selalu berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan bagian yang keempat, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membunuh pikiran negatif, mulailah dengan langkah kecil. Ketika Anda merasa pikiran negatif muncul, berhenti sejenak dan ambil napas dalam-dalam. Ingatkan diri Anda bahwa Anda memiliki kendali atas respon Anda sendiri. Mulailah mengganti pikiran seperti aku tidak bisa dengan aku akan mencoba dan melihat apa yang terjadi. Cobalah untuk menulis jurnal setiap pagi atau malam. Tulis apa saja pikiran negatif yang muncul dan analisalah dengan logika stoik. Tuliskan juga solusi atau cara pandang yang lebih sehat. Kebiasaan ini tidak hanya membantu Anda lebih desak. Kebiasaan ini tidak hanya membantu Anda lebih sadar akan pikiran Anda, tetapi juga memberikan ruang untuk refleksi yang lebih dalam. Selain itu, praktekkan teknik visualisasi stoik. Bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, tetapi jangan berhenti di sana. Pikirkan juga bagaimana Anda akan mengatasinya dengan tenang. Latihan ini yang dikenal sebagai premeditatio malorum
membantu kita untuk menghadapi ketakutan dengan lebih bijak. Dan bagian yang terakhir, yang kelima, manfaat jangka panjang. Ketika kita terus melatih pikiran kita untuk membunuh pikiran negatif, kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup kita. Kita menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih mampu menghadapi tantangan. Hidup tidak lagi terasa seperti medan perang melawan kecemasan, melainkan perjalanan yang penuh peluang untuk tumbuh dan belajar. Manfaat jangka panjang dari mengendalikan pikiran negatif meluas ke hubungan kita dengan orang lain. Kita menjadi lebih sadar, kita menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mudah untuk mendukung orang-orang di sekitar kita. Dengan membunuh pikiran negatif, kita tidak hanya membebaskan diri kita, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk orang lain. Membunuh pikiran negatif bukan berarti kita mengabaikan emosi atau kesulitan, tetapi kita belajar untuk mengendalikannya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup adalah tentang cara kita merespon, bukan tentang apa yang terjadi. Pikiran negatif mungkin akan selalu muncul, tetapi dengan latihan, kita bisa mengendalikannya, menggantinya dengan keberanian dan harapan. Jadi, ketika pikiran negatif muncul, ingatlah bahwa Anda memiliki pilihan untuk membiarkannya tumbuh atau membunuhnya di tempat. Pilihan ada di tangan Anda. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Apakah Anda siap untuk membunuh pikiran negatif Anda? Lakukan sekarang, jangan menunda-nunda.